Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, di video kali ini aku akan nge-review final episode dari series Hawkeye episode ke-6. Oke guys, episode ke-6 atau final episode Hawkeye ini keren parah dan gila. Bagus banget, mind blowing. Dan tentunya karena ini final episode dan episode terakhir dari Hawkeye, sudah pasti kita akan berekspektasi dan harapan yang tinggi banget ya tentang bagaimana cerita Hawkeye ini akan berefek ke Marvel Cinematic Universe. Oke, jadi final episode atau episode ke-6 ini melanjutkan dari konflik di episode ke-5, di mana Yelena Belova akhirnya mengetahui bahwa Eleanor Bishop yang meng-hire-nya untuk membunuh Clint Barton. Dan juga di sini kita mengetahui fakta bahwa Kingpin lah yang menjadi dalang dari konflik di series Hawkeye. Dan ternyata Eleanor Bishop itu bekerja di bawah pimpinan langsung oleh Kingpin. Eleanor lah yang membunuh Armand Kane, dan Eleanor terjebak dan harus berhubungan dengan Kingpin itu karena ia memiliki hutang dari mantan suaminya yang sudah mati kepada Kingpin. Dan pada akhirnya Eleanor berbalik mengancam Kingpin agar ia bisa meninggalkan bisnis kriminal ini dan bisa hidup damai bersama dengan Kate Bishop. Kate Bishop mendapatkan rekaman percakapan antara Eleanor dan juga Kingpin itu dari Yelena, dan ternyata yang menyuruh Yelena membunuh Clint Barton adalah Eleanor Bishop. Dan di episode kali ini juga ya kita bisa melihat keseluruhan tampilan dan gambaran Kingpin versi MCU, di mana di sini ternyata Maya Lopez itu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya. Dan di episode kali ini keren banget ya guys, gimana bisa ditampilkan kedekatan antara Maya Lopez dan juga Kingpin. Di sini Kingpin masih diperankan oleh pemeran aktor yang sama ya seperti di serial Netflix. Jadi memang ini merupakan permintaan para fans juga untuk tidak nge-recast pemeran aslinya, yaitu Vincent D'Onofrio. Di sini Maya Lopez aka Echo itu sudah mulai curiga dengan Kingpin dan juga Kazi, di mana sepertinya mereka menyembunyikan rahasia tentang kematian ayahnya dari Maya. Dan disinilah titik balik Maya meninggalkan Mafia Track Suite dan berusaha untuk memulai hidup baru. Singkat cerita, akhirnya Kate Bishop dan juga Hawkeye Clint Barton itu menyusun rencana untuk menyelamatkan ibunya Kate, Eleanor, dari kejaran anak buahnya Kingpin karena sudah berbalik mengancam dan juga meninggalkan bisnis mereka. Clint dan Kate juga membuat persiapan ya guys, seperti membuat panah-panah dengan berbagai kemampuannya. Di situ juga terlihat ada sebuah roket dari Stark Industry dan juga beberapa panah yang kita lihat di episode sebelumnya, yang tentunya masing-masing panah itu berbahaya dan memiliki kemampuannya masing-masing. Nah, sekali lagi ya guys, di bagian itu bagus banget karena memang penggarapan scene per scene-nya dari series Hawkeye ini, khususnya untuk menampilkan sisi kelebihan dari seorang Hawkeye atau pemanah, itu sukses banget untuk ditampilkan ke penonton. Singkat cerita, Kate dan Clint membuat rencana dengan kawan-kawan cosplay Hawkeye pada malam pesta acara Bishop Security Holiday Party tanggal 24 Desember 2024. Jadi timelinenya itu sama ya guys dengan Spider-Man No Way Home. Di pesta terlihat bahwa Jake Duquesne itu sudah bebas dari segala tuduhan yang menyebut bahwa dirinya lah yang membunuh Armand Kane, padahal kan yang membunuh Eleanor. Di malam pesta mereka berusaha melindungi Eleanor dari serangan Mafia Track Suite. Kazi sudah bersiap siaga di gedung depan tempat pelaksanaan pesta untuk menembak dan membunuh Eleanor. Namun percobaan pertama gagal setelah Kate mengajak Eleanor ke tempat aman dan berkata kepadanya mengapa ia akhirnya malah terlibat kegiatan kriminal bersama Kingpin. Namun Eleanor tetap meyakinkan Kate bahwa semua baik-baik saja. Hawkeye akhirnya diserang oleh Kazi namun tidak terkena tembakannya sama sekali. Pesta pun berubah jadi acara yang kacau akibat serangan dari Mafia Track Suite. Yelena yang sedari tadi sudah berada di tempat acara memantau keadaan untuk mencari kesempatan membunuh Clint Barton. Namun aksinya diperlambat oleh Kate Bishop. Lagi-lagi ya guys, duo favorit penonton ini berinteraksi satu sama lain. Mereka ini berkomunikasi dengan cara yang lucu ya guys, seolah-olah komedi tapi sebenarnya serius. Cara Yelena menanggapi Kate itu seperti menanggapi adik kecilnya yang dipermainkan. Terjadilah sedikit adegan fight antara Yelena dan Kate. Scene Korea fight-nya itu keren dan mantap abis ya guys. Walaupun tidak terlalu intens kayak di episode kelima, namun cukup menghibur ya bagaimana cara Yelena dan Kate menyerang satu sama lain namun menghindari titik vital masing-masing. Dan pada akhirnya Yelena berhasil kabur dan mengejar Clint Barton. Akhirnya Hawkeye berhasil melumpuhkan Kazi dengan menyerangnya dengan panah bom smoke. Namun secara tiba-tiba Yelena datang dan menyerang di atas gedung. Namun tak berhasil. Kate langsung menyusul menuruni gedung-gedung menggunakan tali pengikat Yelena. Di scene ini lumayan kocak ya guys, kan terlihat Kate itu masih sangat takut dan juga jarak antara lantai itu sangat tinggi sekali. Kate Bishop pun menghadapi Mafia Track Suite dibantu oleh Swordman, Jake Duquesne dan teman-teman cosplay Hawkeye. Hawkeye yang masih terjebak di gedung terkepung dengan para penjahat Mafia Track Suite langsung melompat ke bawah menuju pohon Natal dan tersangkut di sana. Kate pun langsung menolongnya dengan menembakkan panah
cairan asam ke batang pohon tersebut. Akhirnya final battle pun terjadi di kolam es depan gedung. Hawkeye dan Kate Bishop akhirnya official menjadi partner dan rekan setim. Di sana mereka diserang oleh gerombolan mafia tracksuit. Akhirnya pertempuran pun terjadi. Hawkeye dan Kate Bishop mengeluarkan berbagai anak panah yang memiliki kekuatan-kekuatan unik. Bisa mengeluarkan smoke bomb berwarna oranye, anak panah bom, anak panah yang mengeluarkan suntikan bius, anak panah yang bisa membuat beku bagian tertentu, dan kesukaanku itu anak panah yang bisa mengeluarkan listrik medan magnet yang menarik semua pistol mafia tracksuit ke dinding. Sumpah guys, ini scene-nya keren banget ya. Dan ada panah yang mengeluarkan roket Stark Industry. Ada panah juga yang dapat mengunci musuh dengan medan energi yang kuat. Tak lupa dengan panah Shockwave, dan lagi-lagi panah Hank Pym Particle yang mengubah bus mafia tracksuit menjadi sangat kecil. Kate berusaha menyelamatkan ibunya dari Kingpin, dan Hawkeye menghalau Kazi namun diserang oleh Yelena. Kazi pun tidak bisa menyerang Hawkeye karena ia juga diserang oleh Maya Lopez. Lebih tepatnya ada kesalahpahaman ya, jadi Maya itu tidak berusaha untuk menyerang Kazi, tapi untuk mengajaknya kabur bersamanya. Kazi akhirnya terbunuh dalam upaya Maya yang mengajaknya untuk meninggalkan semua kegiatan kriminal ini. Dan Kate Bishop akhirnya bisa mengalahkan Kingpin yang berusaha membunuh ibunya menggunakan semua panah pemberian Hawkeye. Jadi di sini scene fight-nya itu keren ya guys. Jadi Kingpin ini tidak memiliki kekuatan yang spesifik, tapi dia mempunyai super strength atau kekuatan yang kuat ya. Dan dia berkali-kali menghempaskan Kate Bishop. Tapi Kate Bishop terus berusaha untuk bangkit kembali untuk menyelamatkan ibunya. Di scene ini keren banget guys. Akhirnya Kingpin pun berhasil dikalahkan karena seluruh panah yang sudah dihancurkan oleh si Kingpin itu aktif kembali. Dan Kate langsung menelepon polisi untuk memenjarakan ibunya terkait pembunuhan Armand Kane. Di scene ini sebenarnya sedih banget ya, karena kelihatan banget bahwa si Eleanor Bishop ini memang cinta dan sayang banget sama Kate, dan dia melakukan semuanya semata-mata hanya ingin melindungi anaknya itu. Akhirnya berlanjutlah perkelahian dan pertarungan antara Hawkeye dan juga Yelena Belova. Di sini terlihat banget gimana Yelena itu sangat menyayangi Natasha Romanoff. Di sini ini sangat emosional banget ya, karena di sini Clint Barton juga berkata bahwa Natasha lah yang mengorbankan dirinya. Si Clint Barton di sini yang kerennya itu tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Vormir. Padahal kan yang pertama kali ingin mengorbankan dirinya itu kan si Clint Barton. Padahal dia sudah terjun ke bawah, namun tiba-tiba langsung ditembakkan tali pengikat oleh si Natasha Romanoff, dan pada akhirnya Natasha lah yang mengorbankan dirinya. Dan di situ terlihat banget ya bahwa Clint Barton itu memang betul-betul mau mengorbankan dirinya karena dia sudah terjun guys. Tapi di bagian ini dia tidak menceritakan ke siapapun, bahkan ke Yelena sekalipun. Jadi intinya pokoknya orang pengen percaya aja sama dia bahwa Natasha lah yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Yelena pun akhirnya berhenti menyerang Clint Barton setelah mendengar siulan nada rahasia antara Yelena dan Natasha saja yang diketahui oleh Clint Barton. Dan pada akhirnya Yelena pun sadar bahwa apa yang dilakukannya ini tidak benar dan melepaskan Hawkeye. Ia pun akhirnya membatalkan misinya untuk membunuh Hawkeye. Nah, pada saat penjelasan scene dan tragedi ini, jadi dia itu agak tricky banget ya. Jadi scene dan fight koreografinya itu di-cut mengikuti tragedi dari masing-masing karakter. Berganti lagi ke yang lain, diganti lagi yang lain, diganti lagi yang lain. Jadi kayak berganti-gantian scene. Jadi lumayan kehilangan momen di episode terakhir ini. Tapi overall sih bagus ya guys. Dan pada akhirnya Kingpin pun ditembak oleh Maya Lopez. Namun kita nggak tahu Maya Lopez ini menembak kemana. Cuman pistolnya itu diarahkan ke kepalanya Kingpin. Namun tidak diperlihatkan jelas kemana Maya Lopez menembak Kingpin. Dan akhirnya tragedi malam itu pun berakhir dan selesailah series Hawkeye ini. Ditutup dengan Clint Barton dan Kate yang pergi ke rumah Clint Barton untuk mengunjungi keluarganya dan merayakan hari libur Natal bersama. Dan di sini terlihat bahwa Clint Barton itu memberikan sebuah kado Natal kepada istrinya, jam tangan yang ada logo Shield di dalamnya. Orang-orang pada berpikir bahwa istrinya Clint Barton ini dulu adalah Mockingbird. Iya atau enggak ya? Aku juga masih bingung guys. Masih rumor saja. Dan di akhir cerita tidak ada post credit scene atau hal-hal yang menunjukkan ke film MCU berikutnya, itu enggak ada ya guys. Dan kupikir karena ini timelinenya sama Spider-Man No Way Home, Spider-Man No Way Home akan ada di berita TV di episode ke-6, tapi ternyata enggak ada ya guys. Jangan terlalu berharap deh. Dan juga tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Hawkeye ini akan ada season 2-nya. Sepertinya akan berhenti di season 1. Jadi penggalian karakter Kate Bishop dan juga Hawkeye itu mungkin lebih ke movie ya. Oke guys, itu dia review dari aku di final episode ke-6 dari series Hawkeye. Gimana nih menurut kalian? Bagus kan seriesnya? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa guys.